Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Frans Julius Radot, kelas 2C jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta tahun 2019. Saya berharap kalian semua berada di kondisi sehat walafiat di tengah kondisi wabah COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan membahas topik pembicaraan mengenai demokrasi. Di sini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori politik pada semester ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari demokrasi. Jadi, demokrasi itu menurut seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln, dia menjelaskan kalau demokrasi yaitu merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan dan politik dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, ada juga arti demokrasi menurut bahasa Yunani kuno, yang dipecah dan dibagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos itu kekuatan. Jadi dapat dijelaskan secara harfiah kalau demokrasi itu adalah kekuatan yang berasal dari kalangan rakyat itu sendiri. Oke, selanjutnya, adapun asal-usul dan perkembangan dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama, yaitu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana pada saat itu, lebih tepatnya di kota Athena, demokrasi dilakukan secara langsung. Hal itu menyebabkan adanya keterlibatan antara rakyat dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang dalam sektor pemerintahan dan politik. Di sana juga rakyat mampu memberikan keputusan, mampu memberikan pendapat, bahkan dapat memberikan saran serta kritik apabila kebijakan-kebijakan pemerintahnya dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, di perkembangan demokrasi berlanjut hingga ke abad pertengahan dengan memunculkan sistem pemilu atau rekrutmen anggota-anggota pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Lalu, seiring perkembangan zaman hingga ke zaman modern, demokrasi itu dilaksanakan secara tidak langsung, atau dapat dikatakan demokrasi itu dilakukan dengan cara diwakili oleh seseorang dengan cara melaksanakannya oleh lembaga-lembaga tertentu, orang-orang tertentu, dan dipilih oleh pemilu secara berkala. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai indikator-indikator penting demokrasi secara umumnya. Yang pertama, yaitu demokrasi ekonomi, di mana dalam demokrasi ini juga memiliki kaitan dengan sektor ekonomi. Kita tahu kalau kita ini memiliki sistem ekonomi yang khusus, yang hanya dimiliki dengan negara Indonesia itu sendiri, yaitu demokrasi Pancasila, yang dimana dalam demokrasi ini lebih berbasiskan kerakyatan. Artinya dalam sistem ekonomi ini, sektor-sektor usaha, baik itu usaha yang bersifat privat atau yang bersifat lebih banyak, akan lebih mengedepankan hak-hak publik atau hak-hak orang banyak. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu adalah demokrasi kebebasan atau freedom. Artinya dalam demokrasi ini kita memiliki kebebasan. Dalam demokrasi ini kita mengenal namanya hak-hak asasi manusia. Dan kita di sini mampu untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak itu sendiri. Contohnya seperti hak untuk berserikat, hak untuk mengumpul, hak untuk memberikan pendapat, bahkan hak untuk memberikan saran kritik terhadap pemerintah di ranah politik itu sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah demokrasi kesetaraan atau kesamaan. Artinya dalam demokrasi itu sendiri secara umumnya lebih mengedepankan kesetaraan, persamaan, dan tidak mengedepankan hak orang yang mayoritas, atau seperti mengedepankan gender atau mengedepankan
agama, etnis, suku, dan lain-lainnya. Bagi demokrasi, persamaan itu adalah segalanya. Semua orang berhak memiliki hak yang sama, baik di ranah politik maupun di ranah pemerintah itu sendiri. Oke. Lalu yang keempat yaitu demokrasi persatuan, yang artinya masyarakat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, memiliki harapan yang sama untuk membangun suatu negara yang hendak dicapainya. Lalu demokrasi itu sendiri juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya juga akan menjelaskannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu di demokrasi memiliki pemerintahan dengan sistem yang stabil. Lalu yang kedua, dalam demokrasi itu sendiri, benar gak? Lupa. Yang kedua, peluang terjadinya revolusi kalau ada di demokrasi itu berpeluang sangat kecil. Lalu yang ketiga, dalam demokrasi lebih mengedepankan hak-hak kaum rakyat atau mengedepankan hak-hak publik. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kekurangannya. Apa kekurangan demokrasi? Yang pertama yaitu dalam demokrasi lebih mengedepankan kuantitas jumlah dibandingkan mutu atau kualitasnya. Kedua yaitu demokrasi menciptakan orang-orang atau pihak-pihak yang kurang berkompeten, kurang mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang birokrat atau pemerintah dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dalam demokrasi orang kurang ingin untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam ranah politik seperti pemilu atau melakukan partisipasi politik lainnya. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.